Oke, gue mulai dulu dari pencatatan pribadi lu. Itu hancur. Maksudnya hancur gini. Bener. Lu secara finansial tuh ahead dari semua orang. Pasti. Tapi lu melakukan kesalahan yang sama saat gue 16 tahun jualan pomade. Ya. Jadi lu akan merasa lu lebih kaya dibanding lu sebenarnya. Lu gabungin antara working capital, Bener. inventor, cash, neraca inventory, aset lancar di bisnis lu masukin aset lancar pribadi. Step 1. Itu berantakan tuh ya. Step 1, lu belajar akuntansi. Kita bikinin course-nya. Bener. Karena Danu, kamu harus tahu di akuntansi itu ada satu prinsip yang utama, bro. Namanya prinsip business entity tuh. Dimana kamu harus memisahkan antara pengeluaran dan juga pendapatan pribadi dan pengeluaran pendapatan perusahaan. Danu ini persis jangan kayak gua. dicampur. Kamu tau gak Danu, ntar kamu kepleset dari mana? Karena ini lu persis di posisi gua. Ngerasa dapat duit banyak, tapi nggak ada yang masuk kantong. Iya, nanti kamu gitu. Gini, waktu itu gua bahkan kayak kira itu uang gua bersih tuh. Gua kira tuh net free cash flow. Nah ini salah nih. Kamu pasti nggak bisa bedain kan antara net profit sama free cash flow itu apa? Ini udah berabe nih nanti. Karena kamu kalau kamu bilang kayak gitu, kamu masih ada 800 juta yang harus kamu muter. Bahkan tadi kamu kasih bilang pendapatan kamu 100 juta, pengeluaran kamu 20 juta sama handphone ya. Tapi ada 50 juta muter lagi, itu kamu udah berantakan. Bro kakak bilang bentar. Pertama tuh bisnis entity, pisahin dulu. Step 1 bukan belajar investasi, kamu belajar akuntansi. Yes. Iya. Ini Bang sebenarnya beberapa bulan yang lalu, kayak mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan udah mulai misahin tuh. Jadi ada rekening perusahaan sendiri, maksudnya pisahin lah rekening perusahaan sendiri. Bukan rekeningnya. Kamu nggak paham accounting. Ini gue kayak ngomong, lu ingetin gue ke gue yang dulu 16 tahun. Iya Bang. Jadi lu harus fokus belajar accounting karena accounting itu adalah bahasa dari bisnis. Free cash flow, net free cash flow dari sebuah bisnis itu bersih. Itu yang bisa lu tarik keluar. Ya. Setelah capital expenditure atau operational expenditure. Jangan tapi Bang lu Danu. Jangan tapi Bang kamu Danu ya. Oke. Jadi gini Danu. Ini kamu nggak salah. Kamu cuma nggak ngerti. Jadi ini nggak salah. Step 1 kamu pisahin antara bisnis dan personal. Benar-benar pisah. Oke. Kamu bagikan ke personal itu dividen Danu atau gaji. Jadi kamu bikin bisnisnya kamu rapi nih. Oke, ada revenue-nya, ya kan, ada COGS-nya, semua lengkap. Ada net profit berapa, nanti ada net free cash flow-nya berapa. Oke, Danu? Siap, Bang. Nah, dari situ kamu baru decide antara kamu mau gaji kamu. Kalau gaji itu keluar di expense itu nanti. Kamu mendingan gaji diri kamu dulu kalau saran gua, Bro. Yes. Karena nanti kamu kalau bagi dividen tuh kamu salah ngitung. Terus kayak gue, ntar waktu gue udah mabok-mabok di klub malam sama beli sepatu. Ya masuknya expense jualan pomade. Terus kok inventory makin dikit. Ya benar. Iya. Kecampur gue waktu itu dulu. Oke? Ntar handphone kamu berantakan jadinya. Ini kamu nggak salah. Kamu tuh mungkin pengusaha yang pedagang lah. Kamu belum pengusaha, kamu masuk pedagang. Bener Bang, pedagang Bang. Pedagang yang hebat gitu. Cuman jangan sampai ketidaktahuan kamu. Kan ini kan skill kan. Usaha tuh adalah skill. Jadi kamu step 1, kamu belajar akuntansi dulu. Nanti bro kakak bikinin lah kursus akuntansi. Yes. Kamu belajar. Ya. Siap Bang. Kamu belajar akuntansi dulu. Kamu pisahin antara bisnis kamu dan personal. Kamu udah ada entitas usahanya? Sorry Bang, gimana? Udah ada entitas usahanya? Nah itu dia Bang, niatnya sih di tahun ini Bang gue mau buat PT dulu buat nanti tahun depan kalau misalkan ada keperluan buat PT kan bisa buka counter offline gitu sih Bang. Soalnya kan baru online doang. Oke, problemnya dengan kamu nggak buka begitu adalah kamu bisa kena pendapatan lain-lain pajaknya. Pribadi ya? Pajak pribadi dan itu dibebankan ke pribadi. Jadi saran gue gini Danu, kamu decide dulu ini mau bisnis serius yang besar atau enggak. Kalau ini bisnis yang kamu masih setengah-setengah, which is biasa 24 tahun masih setengah-setengah. Niatnya sih kalau sekarang ini niatnya buat selamanya sih Bang bisnis ini. Kalau mau udah serius ya udah lu bikin PT, lu gaji orang aja dulu freelance. Kalau lu nggak ngerti accounting suruh orang lain bikin buku lu. Tapi bikin dulu bukunya. Kamu tadi kenapa mau buka toko offline itu? Online-nya kan udah jalan. Kira-kira betul Bang. Ancaman dan juga potensi ini yang gimana ke depan? Kenapa kamu malah mau offline tadi? Iya Bang, soalnya ini kan salah satu desentralisasi dari penjualan juga Bang pertama. Oke. Desentralisasi dari penjualan Bang supaya nggak dia mau diversifikasi maksudnya. Iya. Nah terus juga kemarin kan Tokopedia kan abis kena tuh Bang dibeli Cina tuh dari TikTok Shop. Nah itu kena ke gue juga sih Bang, lumayan ada efeknya, makanya kan gue bikin business decision lu gue gak otak-atik dulu. Lu lebih ngerti lah, lu jualan handphone, gue gak jualan handphone. Tapi yang gue pengen tekanin adalah satu, lu bikin PT dulu. Nah PT itu lu structure yang rapi, lu gaji diri lu, misalnya lu gaji 50 juta let's say. Yes. Iya Bang. Nah itu bisa gak tuh lu gaji 50 juta situ? Jangan-jangan tadi angka lu berabe itu. Yang gue lihat ini pasti angka lu berabe, lu pasti salah, lu pasti gak ngerti.
Lu pasti membesarkan net profit yang sebenarnya tidak segitu. Bukan karena Iya. lu salah, tapi lu nggak ngerti. Gitu. Jadi lu rapin dulu, lu gaji deh lu punya diri keluar. Jadi lu bikin PT nih, lu ke notaris, bikin PT. Habis itu lu rapiin dulu. Nah, ketika lu udah rapin, sebenarnya si Danu ini suka eksplorasi di investasinya. Jadi bahkan gua sama Bro Kakak kayaknya nggak kasih saran di investasi ya. Lu udah oke lah tadi investasi lu. Tapi siap, Bang. pencatatan pribadi lu sama bisnis lu ini nggak jelas. Siap, Bang. Lu udah lebih paham tentang investasi. Lu udah tahu kayak oke beli ini, beli itu. Itu nggak masalah. Itu tetap lanjutin aja. Tapi jangan sampai berantakan antara pribadi sama bisnis. Jadi step 1 sebelum investasi, kan ini banyak yang lu kerjain. Jadi lu nggak usah mikir investasinya bahkan, buang aja pikiran itu. Siap, Bang. Ya, lu benerin dulu bikin PT-nya atau bikin CV. Structuring dulu ya. Lu structuring dulu yang rapi. Kalau lu bikin formatnya CV, omset lu kan kayaknya setahun belum dapat duit sampai 4,8 M harusnya ya. Belum PKP kan dia. Belum, Iya. Bang, belum. Nah, kalau kayak gitu saran gua nih ya. Sebagai investor dan pengusaha yang banyak bisnis di tanah air, lu bikin CV dulu. Lu bikin CV dulu pakai pribadi lu. Kenapa? Karena di saat lu non PKP. Bang, revisi, Bang. Kalau per bulan itu kalau omset kotor itu kan gue pencatatan baru ini aja sih, Iya. Bang, pencatatan ala-ala aja di Excel. Kalau misalkan per bulan itu omset kotor sekitar 800 sampai 1,2. Nah, gue net profitnya itu sekitar 10 sampai 15% margin. Oh, kamu putarannya lebih besar ya, nggak apa-apa. Kamu bisa bikin CV split. Itu salah satu opsi, tapi ya kamu bisa PT juga gitu. Banyak juga putarannya. Kamu kalau putaran begitu kena pribadi kena kamu nanti. Bener. Cash Nah, flow-nya itu dia sih, lumayan. Itu kamu berarti rekening pribadi semuanya nih transaksinya. Iya, Prof, rekening pribadi punya. Kobo ini dah duit. Iya, makanya. Nggak apa-apa, gue juga dulu kayak gitu. Semua orang nggak tahu. Itu bukan karena lo mau begitu, karena lo nggak tahu. Jadi jawaban lu bikin badan usaha dulu, pilih antara PT atau CV. Tapi kalau CV di bawah 4,8 M lu bisa tarik pre-fund 0,5%. Yang banyak laku HP tipe apa Danu? Harga berapa? Iya. Kalau aku sih semuanya handphone second, Prof. Jadi aku jualnya handphone second tapi khusus seri Samsung flagship. Jadi yang Ultra, Z Fold kayak gitu-gitu sih sama iPhone kadang-kadang. Keren. Kamu rapiin pencatatan kamu bikin PT atau CV. Kamu gaji diri kamu. Jadi jangan dividen dulu karena kamu masih berantakan tuh. Ya. Kamu gaji diri kamu per bulan baru kamu investasi dari gaji itu dulu. That's it, that's all. Jangan digabung sama sekali sama rekening pribadi lu. Jangan Excel ala-ala, bikin buku yang benar. Oke, Bang, siap-siap. Kalau dari segi investasi udah nggak perlu strategi ulang ya, Bang. Cukup Karena compounding lu gitu. paling gede dapat dari handphone lu sebenarnya. Iya, setuju. Investasi lu begitu pasti grow terus ya, Bro ya. Kenapa kamu nggak coba gimana misalkan dari duit ya, kan PT-nya distrukturin, gaji kamu 50 juta, setiap bulan kan kamu pasti dapat laba bersih dari PT-nya. Iya. Kenapa kamu nggak ekspansi usahamu daripada investasi di capital market atau di Bitcoin? Itu pertanyaan yang paling bagus sebenarnya. Kalau misalkan kamu bisa lebih banyak lah akunnya gitu, jadi 10 akun, siapa tahu omsetmu bisa double. Iya, itu dulu yang kamu kerjain sebenarnya. Bro Kakak benar. Makanya kita nggak mau kasih saran investasi. Oke, Iya. siap, Prof. Ya, Jadi Bang, bisnis mungkin kamu ini gini. Oke, Iya, Bang. misalnya gue punya salah satu teman, gue sebut aja deh namanya deh, nggak apa-apa. Dia soalnya juga lagi bikin konten. Gue punya teman namanya Arif, dia bikin baju besar, omsetnya besar. Salah satu yang paling besar lokal gue tahu. Dia itu baru investasi tuh belakangan. Ketika dia taruh uang di bisnisnya terus sudah muntah, dia baru investasi. Ngerti nggak? Oke, Bang. Kalau lu seorang pengusaha, lu investasi itu ketika lu lempar uang ke bisnis lu udah nggak bisa grow. Karena bisnis tuh bisa grow-nya 100-200%. Investasi itu 10-11%. Paham nggak? Siap, paham, Bang. Jadi ketika lu itu bisa tembak duitnya, bisa balik 100%, lu likuidasi semua investasi lu hajar ke bisnis. Bener. Karena investasi terbaik di bisnis yang sehat, yaitu adalah ke bisnisnya sendiri. Apalagi kan kamu juga main inventory juga di sini. Betul. Ngapain ke BRI, ke BCA? Gue kasih contoh deh, partner gue deh, langsung aja partner gue. Misalnya Ivan gitu, Holy Wings. Ketika dia bisa lempar duitnya ke Holy Wings semalam muter di situ, dia harus lempar ke situ. Pasti. Dia ngapain dia investasi di luar? Mendingan dia investasi itu buka outlet dong. Karena ROI-nya pasti jauh lebih tinggi kalau bisnismu sehat. Betul. Dan kalau kamu confident sama bisnismu, kamu confident nggak ini sama bisnismu? Seberapa persen dari 1 sampai 100% seberapa? Yakin? Wah, kalau industrinya mah 1000% insya Allah sih, Prof. Iya, ngapain kamu invest di BRI BCA kalau gitu? Soalnya Beli lebih banyak HP aja. Lu beli banyak HP, bener. Lu nge-stok lebih banyak, lu jual lebih banyak, lu puter Jual lagi. akunnya lebih banyak. Cari orang buat nge-live-in jualan.
Iya benar. Cuma malah ROI-nya lebih tinggi, bisa double. Setahun belum tentu saham bank double. Betul. Iya Prof, tapi masalahnya skill saya sih mungkin 70%. Jangan tapi bang, jangan tapi bang. Jangan tapi bang. Jangan tapi Itu bang. sarannya bener loh, bener loh. Kamu kalau bisa gini, pokoknya gini. Lu seorang pebisnis nih, kapan lu investasi? Boleh kalau udah dari gaji mah silahkan tuh kita nggak mikir. Tapi kan kecil. Gaji lu kan 5 juta kecil gitu. Yang gede itu miliaran bisnis lu. Kalau lu lempar ke bisnis udah muntah, baru investasi. Setuju. Paham nggak? Itu Kalau konsepnya. udah bisnisnya nggak bisa di scale up, Dengan baru duit. investasi. Oh. Kalau kamu udah nggak ada nih bisnisnya, oke ini udah mentok nih, segmennya udah orangnya itu aja, udah nggak bisa di scale up, ya udah aku lihat aset lain yang ROI-nya jauh lebih tinggi. Kalau enggak ya mending ke bisnisnya lagi dong. Benar. Karena orang tua saya pun juga ya ketika dulu dari usaha kue ya, cuman jual naik motor kemana-mana, udah punya duit beli oven, terus punya duit lebih banyak beli ovennya jadi 2. Nah, Ya kan? Karena kamu harus paham juga ada yang namanya ini ya, fixed cost, variable cost. Ya, kalau kamu kan kebanyakan variabel nih, karena kamu mainnya di inventory dan sifatnya variabel, yaitu biasanya selaras loh dengan kamu punya profit dan juga pendapatan. Jadi ya kalau kamu coba scale up-nya lebih gede ya dengan biaya marketing itu variabel juga, inventory variabel juga dinaikin, ya media promosinya dinaikin, siapa tahu malah omset lu bisa triple juga. iya, gua jadi lu gua hajar dulu sih semua Danu. Bener. Fokus dulu. Bang. Fokus jual HP second. Iya, gua jadi lu gua likuidasi sih semua investasinya. Iya makanya. Gua stok lagi Ya, handphone. fokus HP Gua second tuh. stok HP-nya kan gini. Bener. Bisnis kan ada cara untuk grow ya Danu ya. Oke, kita ngomong lebih advance ya. Bisnis kan ada cara untuk grow. Grow itu dari mana aja? Yang pertama CAPEX, capital expenditure. Gue misalnya punya Holy Wings, gimana cara CAPEX? Gue bisa buka lebih banyak cabang lagi atau enggak? Itu pertama, dari net profitnya. CAPEX itu pertama. Kedua, itu R&D atau marketing. Lu R&D nggak ada loh, lu jual handphone orang. Nah, marketingnya ada yang bisa lu dorong nggak untuk toko lu lebih laku? Daripada 50 juta untuk saham BCA, mending 50 juta untuk endorse orang kan, Danu? Nah setuju tuh. Nah, itu contoh tuh. Jadi lu sebagai CEO, tugas dari seorang CEO adalah namanya capital allocation. Lu mengalokasi capital lu, ya kan? Yes. Nah, ketika lu udah selesai di situ, mentok situ, ketiga, ada nggak toko handphone yang lu bisa akuisisi itu level udah besar nih. Lu pakai buat akuisisi kecil-kecil. Terakhir keempat baru dividen atau share buyback kalau TBK. Tapi lu tuh belum di level situ. Lu masih di level paling 1-2. Toko HP-nya apa namanya? Di Instagram apa namanya toko HP-nya? Ada website-nya baru jadi, di Instagram juga ada, Prof, ada Baxon Store, BAXON. Nah, tuh kita Store. kasih tuh. BAX. Kita bantu dulu tuh. BAX apa? BAXON Store. ON Store. Iya. Oke, ini Samsung adik ini ya. Nah, ini nih. Waduh, Nah. makasih banyak, Prof. Ya kan 2.000 follower. Kenapa kamu nggak grow up ke 20.000 follower Itu gitu benar. kan? Kamu pasti udah punya Ngapain beli BRI? Kamu pasti udah Hah? punya basis customer kan yang udah repeat sama kamu kan? Iya, Yang makanya. kamu udah build lama. Pasti jualan udah lumayan lama nih. Jadi kamu bikin, gedein, Ya, endorse. Baxon Store. Jadi ini teman-teman yang mau cari HP Samsung kan nih boleh nih ke Baxon Store ya buat Iya. bantu Danu ya. Makanya kenapa kamu nggak 20.000 followernya, terus tambah lebih banyak lagi HP-nya? Ini kamu Betul. jual iPhone juga, ayo. Katanya cuma Android, katanya cuma Jarang, Samsung. Prof, iPhone. Jarang. Jarang. Oh ini nih. Ada 1-2 lah, Prof, 1-2-3 lah. Ya yang mau beli di Danu nih bisa nih. Betul ya. Fokus ke bisnisnya dulu sih. Semoga terbantu ya Danu ya. Siap. Oh, Bang, sorry Bang, cepet aja Bang, boleh gak Bang? Jangan Ya. tapi Bang, terus gue. Aduh, iya Udah Bang. mau next nih, weh. Ini cepet banget Bang, sumpah, Bang. Pertanyaan cepet banget Bang. Ini kan gua kan mau ada rencana mau beli rumah cash Bang di daerah Bekasi. Nah, Oke. harga itu 800 sampai 1 Udah ngontrak dulu Danu. Iya, Puter lu, beneran accountingnya ngontrak dulu udah. Ngontrak jangan banyak gaya Danu ya. Iya. Oke. Oke, Ini Bang, siap, Bang. gini lu Makasih, jangan Bang. beli rumah, jangan investasi kalau Baxon Store belum 20.000 followernya. Udah. Iya, ngontrak dulu. KPI lu Danu sekarang 20.000 dulu followersnya ini. Baru lu mikir beli rumah, baru lu mikir BRI. Udah, jangan tapi-tapi ya. Jangan tapi-tapi Next, bang lu. Next, udah next. 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 Kita kena tapi Iya, bang baru pertama kali. W tapi Danu. W ya. Danu. W Danu. Halo. Halo. Iya. Bang, salam kenal ya. Tapi bang kenal lagi diri. nih. Oke, siapa namanya? Nama saya Adenanta. Saya berusia 21 tahun. Profesi atau pekerjaan saya sekarang jadi pembalap motor. Nice. Joki nih.
Ngeri nih, Joki pembalap motor. beneran lo atau di jalanan lo? Beneran? Iya, bener. Wih. Oh, gua kira yang selalu ini di depan Navapak BS itu malam-malam. Jamet kalau itu ya. Itu liar itu. Iya, Oke, pembalap beneran ya? Wah, Nice. oke. Brum. Ya, untuk sekarang itu pendapatan saya itu kan dari kontrak itu per tahun. Oke. Per tahun itu kontrak saya itu sekarang di 200 juta. Ini pembalap beneran bro. Nice. Serius ini berarti ini. Oke, terus? Nah, di luar itu kalau pas saya juara gitu kan ada dapat hadiah Bonus. dari event dan juga bonus juga dari tim. Oke, nice. Nah, Ya. Bonus saya berapa ini setahun? Pengen gimana? Udah 200 juta udah sama bonusnya ya? Oh, belum. Oke, kalau Itu sama bonusnya? kontrak bersih aja. Oke, nice. Mm-mm. Kalau bonus? Kalau bonus itu sekitar 1.500 USD itu per Nice. race-nya. Setahun bisa berapa tuh? Total. Average rata-rata. Rata-rata itu bisa ya kurang lebih mungkin kalau saya ini sejauh ini sih bersih itu di sekitar 450 juta setahun. Setahun ya? Semuanya udah sama bonus Iya. ya? Oke. Oke, Iya, nice. Ngeri. Ngeri. Umur 21 tahun? Nah, 21 tahun ya. Oke. Nah, sekarang pengen minta saran buat alokasi dananya itu baiknya gimana ya buat biar ngekip ataupun biar growing itu aset atau duit yang saya punya sekarang ini. Oke, ini saran kamu akan agak sedikit berbeda dibanding yang lain karena kamu pembalap. Pembalap itu punya resiko. Yes, asuransi Ya. udah punya belum ini? Asuransi udah punya? Kalau asuransi ada ditanggung sama tim. Ya, pasti bisa ditanggung sama Iya. tim, bro. Asuransi jiwa. Nggak ada. Nah, itu. Itu bisa dikonsiderasi karena Yes. kamu pembalap. Kamu punya profesi yang berbeda dengan orang lain. Tapi di luar dari asuransi jiwa, kamu punya dana darurat berapa sekarang? Dana darurat sekarang yang ada sekarang tuh udah 25. 25 juta. Iya. Oke, gini, ada Nanta ya. Jadi kalau misalnya Kecil banget dana darurat. dana darurat kamu terlalu kecil, saran kita ke kamu ini agak Iya. sedikit berbeda karena profesi pembalap, Ini pemain kamu, basket. benar, kamu dapat 450 setahun ini baru berapa lama ini? Baru tahun pertama ini? Oh, enggak. Ini saya tahun ketiga berarti. Kalau dulu-dulu kan Kemana nggak aja? sebesar ini Kamu sih. nggak? Kamu setahun 400-an juta penghasilanmu udah 3 tahun kok dana darurat cuma 25 juta. Duitmu kemana ini? Ya, kebetulan baru 2 tahun terakhir ini prestasi jadi banyak dapat bonus juga sih. Kalau dulunya kontrak belum sebesar Nggak, sekarang kontraknya kok. kecil. Dulu Dia udah kontrak kerja tuh 3 baru tahun, di kontrak bawah 100. Oh, Oke. Dan itu pun kalau nggak juara kan juga nggak dapat bonus. Oke. Gini. Selalu habis itu uang tuh. Gini, kamu pembalap itu profesinya agak mirip sama misalnya pemain basket dan lain-lain. Ketika kamu sekali cedera, kamu nggak bisa dapat duit lagi. pasti. Jadi kamu itu nggak boleh agresif sama sekali di investasi kamu. Kamu harus jadi hyper defensif. Jawabannya 100% pendapatan kamu itu harusnya di RDPU. Cari yang paling aman atau obligasi. Kamu nggak boleh sentuh saham, kamu nggak boleh sentuh kripto. Yes. Karena kamu nggak tahu kapan hal buruk akan terjadi. Jadi kamu harus bikin kayak cash yang Yes. bertumpuk-tumpuk. Jawabannya 100% semuanya di RDPU. Ini kita bikin ini bro. Kita artinya, bro. Oh ya. Oh Biar ini dia bisa kamu lihat. ini ya, Adenanta 21 ini ya? Instagramnya. Iya benar. Asia Road Racing Championship Rider. Nah, ini Ya, coba pembalap bukan. beneran lu, ya. Ah. Lu jangan bilang pembalap palsu, ini pembalap beneran. Ini komennya kurang ajar nih. Makanya. Beneran ini. Ini pembalap legit ini ya. Coba di share screen ke teman-teman. Nah. Nah. Oke. Emang pembalap ya kan? Kamu jawabannya 100% di ini. Adenanta. 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 Kamu 100% kamu taruh di aman RDPU dan mentok obligasi. Kita bikin 2 bagi 50-50. 50% kamu taruh di reksadana pasar uang, 50% kamu taruh di RD obligasi. That's it. Kamu jangan nyerang sama sekali. Terus kamu kalau bisa sehemat mungkin di hidup kamu. Kamu jangan Siap, mikir siap. pendapatan 450 kamu ini bakal bisa begini terus karena kamu nggak tahu Pasti. antara ada yang lebih muda, lebih jago. Nah, lebih ganteng.
Ya, bisa dapat duit. Iya. Nggak kelihatan kalau balap ganteng. Oke. Kamu harus bagi 50-50. Oke. Ini ya untuk Adenanta ya. Simple ya bro, simple. Iya. Dan kamu consider ya asuransi jiwa. Apalagi Iya. nanti kalau kamu udah berkeluarga, kamu punya istri, dan ya kita nggak tahu ya namanya hidup ya. Kamu consider Betul. banget itu asuransi jiwa. Ya terutama yang kayak bisa ini ya bro, cover yang gede lah. Iya, betul. Preminya kalau ada apa-apa. Oh. Ya. In case. Kamu ambil asuransi jiwa juga, kalau kesehatan pasti sudah ditanggung semua sama tim kamu. Kamu split 50-50 antara RDPU dan obligasi. Siap. Oke. Besarin ya dana daruratnya. Oke. Yes. Sampai ratusan juta kalau bisa sampai miliar. Siap. Bener. Plus jangan Amin. ini karena kan kehidupan pembalap ya kita ngomong Iya. sering ke hal-hal yang sifatnya hedonis ya. Jadi Pasti, kamu jangan biasanya. terjebak ya karena kamu masih muda, fokus ya untuk berprestasi dan fokus terus buat dana darurat, investasi yang bener, low risk karena hidup kamu udah high risk. Jadi investasinya harus low risk. Ya. Disesuaikan. Kalau orang hidupnya itu udah sangat high risk, investnya tuh harus low risk. Ya. Jangan kamu hidupnya high risk, investasinya juga high risk. Betul. Kamu akan kewalahan nanti menghadapi risiko ya. Udah bisa risiko kena apa-apa waktu balapan, pulang terus habis itu lihat kriptonya turun 70%, Ya, kamu jangan. stres nanti ya. Jangan yang bisa turun. Jangan begitu ya. Jadi kamu udah Siap. harus fokus balapannya ya. Jangan fokus BTC ngepam. BTC ngepam gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi harus sesuaikan ya, kamu harus main Keren. aman. Sukses. Keren. Sukses buat next race-nya. Siap. Terima kasih banyak. Good luck. Siap. Oke. Nah itu dia ya teman-teman ya, berbagai macam profil dari Yes. pembalap. Nah ini komennya emang dari kemarin-kemarin kurang ajar bro. Iya, ini orang asal ngomong ya, Asal ngomong. ngemeng lu. Diblokir aja asal ngemeng. Iya. Jadi banyak yang bilang hoax itu kenapa? Manusia itu biasanya iri hati bro. Bener. Ya. Jangan begitulah. Buat yang Kamu tanya tadi, kalau misalnya gini, bilang telepon settingan. ada iya, Hah? misalnya ada yang bilang tadi juga, misalnya gaji UMR gitu, kenapa nggak ada gaji UMR? Ya kebetulan nggak ada gimana? Kebetulan nggak ada gimana? Terus kau bilang, kalau gaji UMR gimana ya? Lu naikin pendapatan lu bos, jangan nanya gua dulu. Yes. Gitu. Kalau nggak ngerti nonton ya nggak usah nonton. Itu banyak yang bilang bro tadi. Aduh, kayak gini ngantuk tadi. Ya keluar. Bener. Keluar. Gini, kita bikin ini nggak dibayar teman-teman. Ya, gua nggak dibayar sama sekali bikin ini. Gue orang yang punya duit sangat cukup, gue bisa pensiun di Swiss, di Saint Moritz. Gue pilih sini, pakai kru ini beneran nih di belakang banyak orang nyalain kamera begini, cuman buat edukasi kalian gitu. Jadi kalau lu nggak ngerti dan lu nggak nonton, ya ini bukan buat lu segmen yang gitu bro. Yes, setuju. Nggak peduli lu nggak ngerti apa itu Vanguard, ya udah lu gembel di jalan aja gitu. Bener. Kita nggak pernah peduli ya, mau 28.000 orang sini nonton nggak nonton, kita nggak peduli ya. Kita Setuju. nggak makan dari kalian dan kita we don't give a fuck gitu. Lu Karena- mau dengerin dapat manfaatnya, nggak dengerin ya bodo Bener. amat bro ya. Kita nggak peduli sama angkanya, Iya. kita peduli sama ilmunya dan juga terapan ilmu yang kita kasihkan ke teman-teman. Mungkin kamu nggak relate dengan itu sekarang, tapi teman-teman ingat mungkin 2 tahun lagi kamu bakal relate. Betul. Mungkin belum sekarang, tapi nggak ada salahnya untuk kamu mulai belajar. Karena nggak ada salahnya orang tuh mulai belajar, nggak ada salahnya orang tuh mulai tahu. Karena itu hal yang buruk di negara ini. Bener. Negara ini tuh punya kebiasaan orang yang belajar itu dikatain. Bener. Jadi jangan jadi orang yang arogan ya. Biasanya orang yang arogan itu dia mau orang juga sama seperti mereka, sama menyedihkannya seperti mereka. Hidupnya. Mana yang OMR kok nggak dibahas ya? Kebetulan nggak ada, mau gimana? Adanya pembalap, adanya ini. Ya kita kasih saran berbeda-beda. Balik lagi. Karena setiap orang punya kondisi finansial tuh beda-beda, tapi kita bisa kasih baseline guide-nya. Balik lagi. Berarti kan kita tunjukin dengan ini banyak sekali yang kalian nggak tahu tentang investasi kan? Yes. So Berarti much you have to ada learn. knowledge gap tuh. Iya. Ya kan, knowledge gap antara dunia yang kamu tahu dengan dunia yang sebenarnya. Terus kalau gue bilang tadi, lu coba cari pelajaran di luar. Lu belajar coba di kelasnya Harvard tuh $1.700 tentang ESG investing. Lu nggak ngerti, bener. ya? Lu nggak ngerti knowledge gap-nya tuh jauh banget langit Setuju. dan bumi. Jadi jangan ngomong kayak oh dia ini begini. You don't understand shit. Yes. Gue buktiin lo di sini bahwa kayak kalian tuh nggak tahu apa. Banyak yang tadi bilang oh nggak ngerti bang nggak ngerti bang. Ya, kita Apa itu VDI? banyak banget tadi yang kita Iya, ngomong benar. ya, dari orang yang harus dipaksa investasi orang tuanya, Benar. ya. Ada pembalap, ada orang jualan handphone. Itu kan kita nggak bisa loh dari 3 itu kita samain loh style investasinya kayak Betul. kamu, oke? Nggak bisa 3-3-nya itu suruh all in Bitcoin kayak kamu gitu misalkan. Dan nggak juga misalnya 3-3-nya itu kayak ya orang tuh punya
keadaan yang berbeda-beda. Setuju. Itulah mengapa ini live show kan. Kita ngomongin tadi pembalap. Pembalap nggak bisa 100% Bitcoin portonya bro. Iya kan? Ngawur itu. Itu ngawur. Pembalap ya harus hidupnya udah high risk. Harus cari investasi yang low risk di hidupnya kan. Gimana? Kita itu waktu kita all in kasarnya. Gue 90% waktu itu di Yes. Bitcoin. Itu kondisi gue udah punya penthouse. Bener. Mobil gue tuh ya lebih gede dari Porto rata-rata manusia. Gak ada salahnya kita ngomong kita mulai rebalancing karena keadaan makro yang ada kan. Betul. Dengan size kita juga udah berbeda juga. Gua dari dulu juga apakah gua nggak punya yang lain? Gue punya. Bener. Orang baik belum tapi begitu kalau lu menjelaskan lu punya nggak saham? Saham gue tuh lebih besar dari semua influencer saham. Mau gue buka nih sekuritas gue. Damn. Gue lebih besar dari semua influencer saham digabungin jadi satu. Gue cuman nggak pernah ngomongin ke kalian aja gitu. Bener. Kita tuh punya kayak Ferry apa namanya influencer saham kan sukanya sensor bro. Gue sih nggak suka sensor gue buka aja sini. Telanjang ya. Telanjang gue. Damn. Satu sekuritas ya nih ya. Lu lihat tuh gennya harian tuh minusnya 1,2 1,3. Nggak usah diinin. Lebih besar gue dibanding semua investor saham digabungin lo atau porto. Angkanya sampai nggak bisa lu lihat. Yes. Jadi jangan ngomong kayak ini. Ya itu kecil lah bagian portofolio. Kita kan banyak kan di US. Gue besar sekali di Palantir. Iya. Kripto juga gue besar. Jadi jangan bisa di ngomong kayak oh ini begini kalau enggak kita tuh investor. Ini lu lihat depannya Ronald Capital di depan. Iya makanya. Ini investor gitu loh. Ya. Jangan tapi bang. Investor, jangan Ya. tapi Tapi bang. bang. Kalau biasa kalau influencer saham yang gembel tuh biasa suka sensor coret. Gua Bener. ngapain coret sih? Kenapa mau depositnya nggak kelihatan? Gitu, disensor gitu. Iya di sensor karena depositnya nggak kelihatan, gennya gede. Ya. Ya? Satu tuh. Ini Tem. kan yang ada aplikasi. Gue cuma suka yang ini ada aplikasi gitu. Yes. Jadi ya udah gitu. Itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di live show selanjutnya. Kalau ini nggak dihapus.